Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Penjernihan Selasa 21 Desember 2021. Sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kasih karunia yang melimpah yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang perjalanan kehidupan dan kegiatan yang telah kami lakukan. Malam ini kami datang bersembah sujud kembali di hadapan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan, kehendak Tuhan yang akan kami sama-sama renungkan. Terima kasih Yesus, berbicaralah melalui firman-Mu karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, judul atau tema kita pada malam hari ini adalah Guru Kehidupan. Penderitaan adalah salah satu bagian dari pengalaman manusia dalam hidup kesehariannya. Setiap manusia yang menderita, meskipun mengalami penderitaan yang sama dengan yang lain,
tetapi masing-masing meresponnya dengan cara yang berbeda. Pengalaman penderitaan juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Kitab Perjanjian Baru. Salah satunya Rasul Paulus. Pada saat sedang bergumul dalam penderitaannya, Paulus juga memberikan kekuatan kepada jemaatnya yang sedang menderita di Roma. Ia menuliskan surat kepada jemaat di Roma untuk mengajak para jemaat agar tetap bergumul dan berjuang di dalam penderitaan. Penderitaan merupakan sebuah sekolah pembelajaran pada tingkat yang lebih tinggi karena merupakan tempat di mana bumi dan surga bertemu dan berupaya supaya mampu menguasai dan memahami maknanya untuk melakukan rekonsiliasi atau pemulihan dan perdamaian. Hidup di dunia yang penuh dengan keberdosaan ini sungguhlah menderita. Apalagi kita yang sudah dimerdekakan dari dosa. Setiap hari kita melihat perbuatan dosa di sekeliling kita. Betapa batin kita menderita, apalagi kita masih hidup di dalam daging. Masih bisa tergelincir, bahkan ikut-ikutan berdosa. Kita menjadi lebih menderita lagi karena harus bertahan menguasai diri agar tidak menyerah. Namun syukur penderitaan itu yang memang harus dilalui tidak selama-lamanya. Paulus memakai ilustrasi seorang perempuan yang sakit bersalin pada ayatnya yang ke-22. 9 bulan menderita berbagai ketidaknyamanan. Puncaknya adalah menjelang dan saat melahirkan. Namun setelah melahirkan, sukacita yang tidak terhingga melihat bayi yang lahir sehat sempurna hadir menghapus semua duka yang dirasakan sebelumnya. Demikian juga hidup kita yang penuh dengan penderitaan. Sekarang ini tidak sebanding dengan pengharapan sorgawi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya di kelak kemudian hari. Ayatnya yang ke-18. Roh Kudus menolong, menuntun, dan membimbing kita menuju pengharapan itu. Dia adalah guru kehidupan kita. Menuju pengharapan tersebut, ayatnya yang ke-26a. Dia bahkan membantu kita menyampaikan segala keluhan kita kepada Bapa melalui doa, karena kita sendiri tidak sempurna dalam berdoa. Bapa akan melihat apakah kita sungguh-sungguh berdoa atau tidak. Setiap orang percaya tidak boleh berkata, "Saya tidak tahu bagaimana berdoa." Roh Allah menolong kita berdoa. Roh Allah mengajar kita bahwa Allah sendiri turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita, justru mendampingi kita sebagai orang pilihannya lewat Roh-Nya. Oleh karena itu, kita semua yang percaya Yesus memiliki Roh Kudus, maka kita bisa berdoa saat kita terganggu dengan dunia ini yang sangat menekan kita dan hendak menghancurkan iman kita. Berdoalah, meminta kekuatan. Yakinkan diri kita sendiri bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan kita untuk kebaikan anak-anak-Nya. Lalu kepada siapa kita menaruh pengharapan itu? Hanya satu saja yang bisa menjadi pengharapan kita, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus, Sang Guru kehidupan. Jangan pernah sedikit pun melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan, karena ada kemuliaan yang Dia sediakan. Efesus 1 ayat 18. Jadilah kuat dan jadilah pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami harus senantiasa berpengharapan kepada Engkau Sang Guru kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kiranya firman-Mu ini termeterai senantiasa dalam kehidupan kami dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.